Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Irma Safitri Oktaviani, mahasiswa PPG Delajab Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia UNJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 yang bertempat di SMK Miftahus Salam, Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi hidrokarbon tentang kekhasan dan jenis atom karbon. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat kali ini? Semangat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini hari Senin ya? Hari Senin tanggal 19 Juli. Iya, 19 Juli. Kita akan belajar atau kita akan masuk ke pertemuan kimia ya, yaitu kita akan membahas mengenai hidrokarbon. Oke? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ngantuk nggak? Enggak. Jangan ya, tetap semangat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, nanti untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Nah, oke. Anak-anak sekalian, kita udah udah berdoa barusan. Sekarang Ibu mau ngecek dulu ya. Mau mengecek dulu kehadiran siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini. Oke, Ibu mulai dari yang pertama, itu ada Farhan. Farhan ada? Nia? Oke. Dewi? Dea? Haikal? Dan
Konfigurasinya ialah 1S2, 2S2 dan 2P2. Oke, 1S2, 2S2 dan 2P2. Betul sekali ya. Itu adalah konfigurasi untuk atom karbon. Nah, dengan konfigurasi seperti itu maka membuat atom karbon dia punya 4 elektron valensi. Ya, dia punya 4 elektron valensi, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Karena kali ini kita akan membahas mengenai hidrokarbon. Kira-kira kalian sudah belajar belum? Karena modulnya atau bahan ajarnya sudah Ibu share di Edmodo ya, sekaligus dengan LKPD yang akan kita gunakan untuk belajar nanti. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa sih hidrokarbon itu? Saya, Bu. Siapa yang menjawab? Siti, Saya. boleh? Silakan. Senyawa yang hanya tersusun di hidrogen dan karbon. Betul sekali ya, hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya tersusun dari hidrogen dan karbon. Oke, siap ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini ya, adalah diharapkan kalian nanti bisa menggali informasi mengenai sumber senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menggali informasi mengenai bahasan atom karbon, dan juga bisa membedakan antara atom C, primer, sekunder, dan tersier. Perhatikan gambar berikut. Ibu punya gambar nih. Siapa yang kira-kira mau mendeskripsikan gambar yang pertama? Siapa? Oke, lawan deh, silakan. Gambar apa ini? Aram, Arang itu jenisnya apa ya? karbon, Karbon, betul sekali ya. Gambar yang kedua, siapa nih yang bisa mendeskripsikan gambar yang kedua? Saya, Bu. Nah, Rifa, kamu tahu nggak LPG itu tersusun dari senyawa apa aja? Tahu, Bu. Apa? Propana dan butana. Betul sekali ya, LPG itu tersusun dari 2 senyawa, yaitu propana dan butana. Oke. Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar nomor 3? Silakan Adis. Gambar nomor 3 adalah bulan. Gambar gula, betul. Nah, gula itu kan biasanya ada yang namanya glukosa ya. Jis, kira-kira kamu tahu nggak rumus senyawa glukosa itu apa? C6 H12O6. C6H12O6. Oke. Betul sekali ya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh senyawa karbon ya, senyawa yang mengandung karbon yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba diperhatikan video berikut ini. Terjebak kemacetan berjam-jam di jalur pantai utara Brebes Tegal, Jawa Tengah, puluhan mobil pemudik kehabisan bahan bakar. Sejumlah pemudik harus berjalan kaki dan mengantre di SPBU. Puluhan warga yang mengantre ini adalah para pemudik yang tertahan kemacetan di jalur pantai utara Brebes Tegal, Jawa Tengah hingga Senin dini hari. Kemacetan panjang selama berjam-jam mengakibatkan sejumlah kendaraan pemudik mogok karena kehabisan bahan bakar. Puluhan pemudik meminjam jerigen dan berjalan kaki untuk antre di SPBU. Jumlah kendaraan diperkirakan masih akan terjadi hingga Nah, oke anak-anak sekalian, itu adalah cuplikan video waktu mudik tahun 2016. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, ya, dari video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira kalian bisa mendeskripsikan tidak masalah apa yang muncul? Saya, Bu. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Mia, oke silakan Mia. Kelang- Masalah yang munculnya apa aja? Kelangkaan BBM dan Dan kemacetan yang berkepanjangan. oke, betul sekali. Dari berita itu sudah jelas ya, yang ada apa? Adanya kelangkaan BBM dan Kemacetan kemacetan yang berkepanjangan, dan ternyata itu saling berkaitan ya. Nah, oke. Ada masalah, pasti harus ada solusinya, betul tidak? Betul. Oke, siapa yang bisa memberikan solusi? Siapa? Oke, Dea, silakan solusinya bagaimana dari yang masalah yang tadi? Yaitu dengan mempersiapkan BBM sebelum bepergian Mhm. dan tidak berangkat serempak
asap kendaraan yang mengandung CO2, sisa pembakaran tidak sempurna dan mengandung CO dan berbahaya bagi kesehatan. Oke, betul sekali ya. Ternyata adanya selain masalah yang tadi juga ini bisa menimbulkan masalah yang baru. Ya, Kisni bilang tadi kalau masalahnya itu apa? Oh iya, ternyata Bu, di asap buangan kendaraan bermotor itu bisa mengandung CO2. Dan CO2 itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan efek rumah kaca. Seperti itu ya. Terus ada lagi apa? Ada juga pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna itu bisa menghasilkan karbon monoksida. Dan kalian harus tahu kalau karbon monoksida itu adalah senyawa yang sangat berbahaya. Nah ini anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Seperti yang tadi sudah Farhan bilang, kalau atom karbon punya nomor 6, betul? Dengan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p22. Dan dia akan memiliki 4 elektron valensi, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi gambar ini adalah elektron valensi dari atom karbon yang kita gambarkan. Kita visualisasikan dot Lewisnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, yang menunjukkan 4 elektron valensi. Atau di sini Ibu punya alat yang seperti ini, ya. Ini namanya adalah molimod ya. Nah, Ibu punya ini namanya adalah molimod. Jadi ini bukan mainan anak-anak ya. Ini adalah molimod. Dan di sini yang hitam ini menggambarkan apa? Menggambarkan atom C yang dia punya 4 elektron valensi, ya. Nanti 4 elektron valensi itu bisa digunakan untuk mengikat senyawa yang lainnya atau unsur yang lainnya. Ini Ibu kasih contoh yang seperti ini aja. Ketika apa? Ketika satu atom C dia mengikat 4 atom H. Ini yang oranye ini atom H ya. Dan yang hitam ini adalah atom C. Nah, untuk jenisnya ini nanti yang akan kita pelajari. Dari gambar bisa kelihatan ada 1, 2, 3, 4 jenis. Betul? Ada atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier,
Silahkan di sini dituliskan untuk nama dan kelompoknya ya. Silakan kerjakan LKPD yang ini. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti ya di bagian belakang itu ada. Silakan jelaskan dengan molimon tentang ya. Kelompok 1 berarti tentang alkana, kelompok 2 tentang alkena, kelompok 3 tentang aluna, dan kelompok 4 nanti gambarkan mekana. Oke, silahkan kalian saling berdiskusi antara teman kelompoknya ya, dan siapkan nanti siapa saja ya, siapa saja yang akan menjadi juru bicara ketika menyampaikan hasil diskusi. Oke, silakan bekerja. Dan ini nanti disiapkan ya, siapa saja yang akan menjawab bahan diskusi dan soal yang ada di LKPD. Ada masalah nggak? Tidak. Tidak? Sudah bisa? Sudah. Sudah bisa. Berarti bisa ya. Nanti ini siapa yang akan presentasi ini? Saya Bu. Oh dek, nanti jelaskan ke teman-teman ya. Jelaskan ke teman-teman tentang senyawa ini apa, ikatannya bagaimana, dan namanya ya. Biar teman-teman tahu ini nama senyawa ini apa. Gimana, ada kesulitan nggak? Nanti tinggal dijelaskan ke teman-teman tentang senyawa. Ada masalah nggak? Udah bisa? Langsung aja kita langsung. Jelaskan ke teman-teman yang lainnya. Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Tidak? Belum. Belum. Berarti sejauh ini lancar ya? Lancar, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Nanti siapapun yang akan presentasi dari tiap-tiap kelompoknya atau yang akan menjawab soalnya langsung seperti biasa ibu kasih poin ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah? Oke, ini kita mulai tentang bahan diskusi yang pertama. Kelompok 1 sudah siap? Siapa yang akan menjelaskan hasil diskusinya? Oke, Rifa silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, jawabannya yaitu identifikasi senyawa hidrokarbon yang ada dalam kehidupan sehari, yaitu LPG, di dalamnya ada propana dan butana, BBM ada premium, pertalit, pertamax yang mengandung heptana dan isoktana, dan cuka yang mengandung asam asetat. Bisa? Oke, mungkin ada jawaban teman-teman yang lain yang berbeda ya, yang jawaban yang berbeda dengan Rifa, tidak apa-apa, nanti kita kumpulkan saja, nanti akan ibu cek seperti apa LKPD-nya. Jawaban jumlah dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener yaitu C primer berjumlah 5, C sekunder berjumlah 2, C tersier berjumlah 1, dan C kuartener berjumlah 1. Yang lain bagaimana? Sama tidak? Sama. Oh, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Siapa yang akan menjelaskan ke depan? Saya, Bu. Dewi, oke, silakan Dewi ke depan. Oke, silakan, ini gambarnya cukup jelas ya. Yuk, silakan Wi. Berdasarkan hasil dari kelompok 2 ialah C primer yaitu CH3, 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 dan CH3. Berarti C primernya berapa jumlahnya? 5, oke. Terus C sekundernya yang mana? Yaitu CH2.
tiga, yaitu hidrokarbon alkilatif, lurus atau terbuka, alisiklik, santai atau tertutup, dan hidrokarbon aromatik mempunyai aroma. Oke, terus Dan hidrokarbon alkilatif terdiri atas alkana berupa hidrokarbon jernih yang memiliki ikatan tunggal antara atom jernih. Yang kedua ada alkena berupa hidrokarbon tak jenuh memiliki satu ikatan C rangkap 2. Dan tiga alkena berupa hidrokarbon tak jenuh memiliki satu ikatan C rangkap 3. oke, siap. Oke, terima kasih Kami, silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kita masuk ke hidrokarbon aromatik ya di sini ya. Tentu saja kalian sudah membahas atau sudah membaca materi atau modul yang Ibu berikan di Enmodo ya. Dan nanti silahkan kalian paparkan atau kalian presentasikan bagaimana sih ketika kita akan membedakan antara hidrokarbon siklik atau berarti ini kelompok 3 yang akan ini ya. Kelompok 3 yang akan presentasi. Siapa yang akan presentasi kelompok 3? Kakak, oke silakan kakak. Oke silakan kakak. Jelaskan ke teman-teman. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat membedakan senyawa hidrokarbon siklik aromatik dan alisiklik. Bagaimana caranya? Senyawa siklik aromatik dan siklik alisiklik dapat dibedakan dari jumlah rangkap dan aroma yang dimiliki. Oke, betul ya. Tahukah kalian apa beda dua benda di bawah ini? Tahu? Tahu? Oke, silakan. Apa nama? Ini ada 2 pertanyaan ya kakak ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Apakah nama dari kedua benda tersebut dan bagaimana membedakan kedua benda tersebut berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya? Oke, silakan. Gambar pertama adalah intan dan gambar kedua adalah arang. Intan bersifat keras, strukturnya rapat dan ikatannya kuat. Pembentukannya butuh waktu yang lama. Arang bersifat rapuh, strukturnya tidak rapat dan ikatannya lemah. Dihasilkan secara instan. Jadi buat kalian yang masih bingung kenapa sih harus dibedakan antara arang dan intan, ingat arang dan intan itu adalah sama-sama senyawa karbon. Tapi yang membedakan ternyata intan itu dia keras, strukturnya rapat dan pembentukannya butuh waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan arang. Kalau arang itu dia itu akan bersifat rapuh, terus apa lagi ya tadi strukturnya karena dia rapuh berarti karena ikatannya apa ya, ikatannya lemah dan tidak rapat, sehingga untuk membentukkan arang juga butuh waktu yang lebih instan. Karena mudah aja saya mau bikin arang bikin aja dari kayu kan bisa. Yang keempat kita berbicara mengenai ada gambar ini, ada siapa yang akan menjelaskan nih kelompok 4? Oke, Aika silakan. Wipol merupakan senyawa karbon yang memiliki aroma yang khas. Aroma khas tersebut diberikan oleh senyawa penyusunnya, yaitu fenol yang merupakan senyawa aromatik. Oke, betul sekali ya. Di sini di apa namanya? Nah, untuk karbon itu biasanya punya aroma yang khas, benar nggak? Karbon itu biasanya punya aroma yang khas dan itu berbeda dengan yang lainnya ya. Nah, di sini wipol atau karbon itu merupakan senyawa aromatik. Aromatik itu senyawanya apa bahan dasarnya? Bahan dasarnya ternyata adalah fenol. Oke, selanjutnya silakan nanti kalian jelaskan tentang proyek Molimod yang sudah Ibu berikan. Silakan di sini, silakan jelaskan ke teman-temannya supaya teman-temannya tahu mengenai struktur alkana. Oke, silakan.
pertama, karbon merupakan senyawa yang khas, memiliki 4 elektron valensi dan dapat membentuk ikatan dengan 4 gugus lainnya. Kemudian kesimpulan yang kedua ialah hidrokarbon dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu hidrokarbon siklik dan alifatik. Nah, tapi rasanya tak lengkap ya kalau pada pertemuan kali ini Ibu tidak tidak bertanya kepada kalian tentang bagaimana sih pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau bantu menjawab? Oke, silakan Dea. Tentunya menyenangkan dan kita jadi dapat mengetahui jenis hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke,